Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke, pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, di minggu ini adalah belajar di setiap keadaan. Belajar di setiap apa? Setiap keadaan. Oh, ternyata Tuhan mau di setiap keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah apapun keadaan dan apapun kondisinya dan apapun waktunya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau senantiasa belajar. Karena ternyata gini, waktu kita berjalan bersama Yesus, Dia bukan hanya sebagai Allah saja, Dia bukan sebagai seorang pribadi juru selamat aja, tetapi kita lagi berjalan sama guru yang terbaik. Nah, bayangkan Bapak Saudara, kita berjalan dengan guru yang terbaik. Oleh sebab itu banyak begitu mata pelajaran yang Ia sedang ajarkan sama setiap kita. Oleh sebab itu sadari bahwa berbagai hal yang sedang Tuhan ajarkan sama saya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi pesan Tuhan kali ini berbicara tentang hal belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal belajar, maka kita semua setuju bahwa kadang-kadang pendidikan yang menjadi acuan sebuah negara adalah banyak orang belajar sama orang-orang Jewish, orang-orang Yahudi. Karena terbukti Bapak Ibu Saudara, karena bahasa Yahudi ini adalah bahasa yang sangat menaruh perhatian sama pendidikan. Ya. Mereka mulai mendidik anak-anak mereka secara ketat dari sejak usia dini. Dan kalau kita lihat, pelajari cara mereka mendidik anak-anak mereka, wow, nggak main-main. Ya, makanya patokan usia 12 tahun, ya seorang anak bisa mengambil keputusan, memberi diri baptis. Buat kita kan patokannya itu kan. Sebenarnya bukan patokan 12 tahun anak-anak di bangsa kita, tapi 12 tahun patokannya mereka, dimana 12 tahun mateng mereka. Ya, suatu kali saya pernah mau, Pak, kalau anak saya mau dibaptis usia berapa? Usia 12. Waktu saya mulai jelaskan tentang pelajaran dua kerajaan itu, tanpa saya sengaja saya bilang, tahu kan Tuhan kita kan Yesus? Nggak tahu tuh Om. Waduh, saya bilang, saya kembali lagi sama mamanya, tolong diajar dulu deh. Ya, Tuhannya aja dia nggak tahu gitu. Artinya, bayangkan, bukan asal 12 tahun, tetapi apakah sejauh mana kematangan itu anak. Pendidikan dalam rumah itu penting loh, kalau jadi belajar soal. Jadi lari ke pendidikan dalam rumah, saya kembali ke orang Yahudi lagi, ke bahasa Yahudi. Mereka menyadari bahwa negara mereka begitu kecil, secara ukuran sangat kecil Bapak Ibu Saudara, dikelilingi oleh negara-negara besar yang bisa sewaktu-waktu mencaploknya. Tetapi oleh sebab itu, ini memacu mereka untuk mau terus belajar, untuk mau unggul di dalam berbagai bidang. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, setiap peralatan yang kita gunakan hari-hari ini, apa yang dipegang dan layanan teknologinya berasal dari sana. Adalah bukti bahwa mereka terus mau belajar. Mereka mau meningkatkan segala kemampuan mereka, sehingga buat bangsa Yahudi, belajar adalah sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup. Buat mereka nggak ada batas usia, sampai kapanpun, sampai mati mereka terus belajar. Inilah sebetulnya harus memacu kita bahwa ternyata yang namanya belajar itu nggak ada batas waktu. Wah, udah selesai Pak SD, udah selesai SMP, udah selesai SMA, perguruan tinggi, udah akhirnya beres belajar. Oh enggak. Buat mereka nggak ada kata batas waktu selesai belajar. Mereka terus meningkatkan kemampuan mereka. Sehingga ada istilah bahwa ada istilah lifelong learning atau long life education, pembelajaran seumur hidup buat mereka. Jadi buat mereka hidup adalah mau terus meningkatkan kemampuan mereka belajar sesuatu. Nah, atas dasar ini Tuhan mau juga Bapak Ibu Saudara kita, saya Bapak Ibu Saudara, jangan merasa bahwa aduh, udah nggak pernah belajar sekarang mah gitu ya. Oh ya, mungkin pendidikan formal kita udah selesai, udah nggak belajar lagi. Tetapi yang namanya kehidupan ini syarat dengan yang namanya pembelajaran. Dan Tuhan mau, mungkin lewat pesanan ini Tuhan mau ajak setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara, kita jangan menjadi terlena untuk nggak mau belajar apa-apa. Pada proses pertumbuhan untuk menjadi dewasa adalah ketika waktu kita mau belajar. Dari mana? Dari kehidupan. Ada banyak mata-mata pelajaran sebetulnya yang disodorkan sama kita, cuma kita nggak menyadari. Nah, Tuhan mau, yuk cakaplah di situ, belajarlah di situ. Oke, kita baca dulu di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1, saya mengajak kita baca sama-sama ya, 3 ayat ini nggak banyak. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa
Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kita sering belajar ya, barusan juga dibagikan di WhatsApp masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya, soal dewasa bukan soal pertumbuhan fisik semata. Ya, jangan karena memang pertumbuhannya pesat, tinggi, besar, oh dewasa. Oh enggak, mungkin badannya aja gitu ya. Jadi kedewasaan juga bukan ditentukan dari berdasarkan usia Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun mungkin usia bertambah, belum tentu cara berpikirnya juga bertambah matang. Kadang-kadang kita mendapati ada orang yang memang secara usia boleh dikatakan cukup besar, secara usia dikatakan masuk kategori dewasa, tetapi dari secara pemikiran masih jauh dari yang namanya dewasa. Suka nggak kita menemukan orang-orang seperti itu? Oh banyak Pak. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang seperti itu, ya, secara tampak luar seperti kayak dewasa, tetapi cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan sangat kekanak-kanakan. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang kita anggap ini seperti belum dewasa, seperti masih kecil, masih muda sekali, tetapi ternyata cara berpikirnya, cara pandangnya menunjukkan kedewasaan. Jadi artinya kedewasaan itu nggak ada hubungannya sama usia, ya, nggak ada hubungannya sama besar, tinggi atau kecilnya badan seseorang. Nah, menjadi dewasa adalah sebuah proses yang dilakukan terus menerus. Jadi seperti tadi ya, untuk menjadi dewasa maka nggak bisa kita mengabaikan yang namanya belajar. Salah satu ciri orang dewasa adalah terus mau belajar, terus mau meningkatkan kemampuannya, ya, terus mau bertumbuh. Jadi kemauan belajar adalah satu syarat di dalam bertumbuh. Ya, nggak ada kata cukup untuk belajar. Nah, belajar menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik setiap hari kalau mau belajar. Nah, yang namanya belajar, nah seperti tadi saya sampaikan, bukan hanya selalu berbicara pendidikan formal. Ya, merasa udah nggak ada di dalam pendidikan formal, jangan merasa udah nggak perlu belajar. Yang namanya belajar itu nggak selalu harus dari pendidikan formal aja, tetapi yang namanya kehidupan, selama kita hidup, selama kehidupan ini berlangsung, itulah proses belajar itu terus. Banyak hal, ya. Yesus mau datang kali yang kedua dan dia mendapati mempelai-mempelai yang sepadan, yang dewasa. Dia nggak mau menjemput mempelai-mempelai yang kekanak-kanakan. Nah, untuk menjadi dewasa nggak bisa di dalam proses satu malam. Aduh, gimana caranya? Tuhan besok mau datang, aku mau jadi dewasa. Oh, nggak bisa. Melalui sebuah proses kehidupan, di saat kita menantikan kedatangan yang udah semakin dekat, yang kita nggak tahu kapan, Tuhan mau kita yuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, seringkali untuk mempercepat kematangan seseorang, orang percaya dalam kehidupan, seringkali Tuhan menambahkan angin dan badai, membubuhkan yang namanya pencobaan, menambahkan yang namanya ujian. Untuk apa? Mempercepat proses pendewasaan seseorang menjadi pribadi yang matang di dalam berbagai cara memandang, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, ya. Ini yang dikatakan belajar itu nggak ada habisnya, ya. Jadi kita sepakat bahwa ini bukan soal pendidikan formal semata-mata, ya. Pendidikan formal juga kita kan bukan cuma belajar dari apa yang guru ajarkan kan. Bagaimana juga kita belajar, bagaimana waktu kita bersama teman-teman, kesempatan menyontek. Jadi ada istilah gini, selain sekolah formal ada yang disebut sekolah kehidupan. Sekolah formal adalah sekolah di mana kita daftar dulu jadi siswa di sana, kemudian ada guru yang mengajarkan, dan pencapaiannya adalah bagaimana mencapai nilai terbaik, ya tujuannya itu kan. Tetapi ternyata ada yang namanya sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan yang nggak ada habisnya ini. Selama kita hidup, sekolah kehidupan itu belajar. Masalahnya, kita mau belajar nggak dari sekolah kehidupan itu? Mata pelajarannya berapa banyak Pak? Sekolah kehidupan, mata pelajarannya begitu banyak. Sampai-sampai kita nggak menyadari di setiap sisi kehidupan selalu ada mata pelajaran yang namanya mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi inilah Tuhan ingatkan kita melalui pesannya ini bahwa Tuhan banyak sedang mengajarkan kita sesuatu, sadar nggak gitu? Tuhan mau kita belajar dari yang namanya sekolah setiap waktu ini, yang disebut seringkali sekolah kehidupan. Mata pelajarannya adalah berbagai hal.
mulai cara kita membangun hubungan dengan tetangga, mulai bagaimana kita bersikap waktu ngantri makanan di sebuah tempat, mungkin seperti itu. Bagaimana ada kesempatan untuk nyontek ketika nggak ada yang lihat. Inilah ada pembelajaran dari proses kehidupan. Mau nggak kita belajar lewat hal-hal tersebut? Seringkali, ketika lampu stopan merah itu adalah salah satu mata pelajaran juga yang terjadi. Apakah kita mau terobos atau enggak? Apa kita mau belajar enggak lewat seperti hal-hal kondisi-kondisi seperti itu? Ternyata banyak sekali yang namanya mata pelajaran di sekolah kehidupan. Nah, Yakobus di latar belakang menuliskan surat ini kan kayaknya 2 minggu yang lalu ya kita pernah dengar tentang pesan yang diambil dari surat Yakobus juga. Jadi latar belakangnya sama. Jadi Yakobus tulis surat ini untuk menguatkan orang-orang pemercaya Kristus ya, Kristen Yahudi yang memang harus terserak keluar Yerusalem. Karena gini, nggak mudah buat mereka berhadapan dengan Yahudi yang nggak mau kenal Yesus. Sehingga besarnya tekanan ini membuat mereka harus keluar, tersebar dan ke perantauan. Ada kejaran orang-orang dan lain-lain. Jadi ternyata betul ya, aniaya kan dulu saya pernah bilang bukan soal digebukin, ternyata termasuk yang digebukin juga, termasuk yang disebelin juga. Jadi ternyata waktu mereka terserak ke perantauan, wah nggak mudah buat mereka yang akhirnya harus meninggalkan Yerusalem. Berbagai tantangan. Nah, surat ini ditulis untuk menguatkan. Karena ternyata waktu mereka di perantauan ada berbagai cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap yang memang mereka perlu dikuatkan kembali. Karena mereka ternyata hampir-hampir gak mampu melewati sekolah kehidupan yang membuat mereka berat sekali. Nah, bagi Yakobus, penderitaan yang dialami orang-orang percaya Tuhan ini merupakan suatu ujian buat mereka, di mana mereka harus mampu, harus cakap melewati keadaan yang gak mudah itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena memang kan pada dasarnya gitu ya, waktu cobaan datang ya ngomong gampang, Bapak Ibu, nasehatin orang gampang, tapi waktu ngalami gak mudah. Karena seringkali orang waktu ngalami pencobaan itu, seringkali responnya kan siapa sih yang mau gitu ya. Ketika datang tiba-tiba, banyak orang gak siap. Tetapi itulah memang inti daripada sekolah kehidupan. Masalah yang datang itu gak ketuk pintu dulu, tiba-tiba mengalami kekagetan dan mau gak mau harus menjalani itu. Tapi dari sinilah sebetulnya Tuhan mau yuk mulai belajar. Disinilah pelajaran itu dimulai. Nah, Yakobus membuka surat dengan ditulisnya dengan mengajak para mempercaya untuk anggap suatu kebahagiaan. Aduh, gampang gak sih? Apa yang dihadapi ini udah anggaplah sebuah kebahagiaan. Emang gampang. Tapi nanti di bagian dalam kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan anggaplah sebuah kebahagiaan. Kalau orang ngalami hal yang baik disuruh bahagia, aduh mudah banget Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika menghadapi masalah-masalah yang berat, anggaplah sebuah kebahagiaan. Gimana caranya? Nah, inilah jadi pesan Tuhan. Tuhan mau agar setiap orang percaya belajar menyadari bahwa ternyata ada tujuan indah di balik pencobaan yang terjadi. Entahkah percobaan terjadi akibat keinginan sendiri, atau godaan si jahat, atau memang ujian yang Tuhan izinkan kita jalani. Nah, Tuhan mau kita, yuk, ternyata sadarilah bahwa bukan kebetulan kita ngalami, ada sesuatu yang Tuhan lagi mau ajarkan di balik itu. Nah, tinggal ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang indah di balik yang Tuhan ajar, yang terjadi. Nah, mulai kita amati ini pelajaran apa sih yang lagi Tuhan mau ajarkan. Memang itu mungkin terjadi karena kesalahan kita. Tapi yuk, mau nggak kita belajar? Mungkin itu terjadi akibat godaan. Ya, akhirnya jebol juga pertahanan kita. Tapi tetap ada pelajaran di balik semuanya itu. Seringkali orang lebih berfokus kepada apa? Kepada besarnya masalah. Berat Pak, nggak kuat. Ya, memang nggak gampang waktu ngalaminya. Tetapi Tuhan mau, yuk kita sesuai dengan pesannya. Itu sekolah. Itu pembelajaran buat kita. Nah, seringkali sampai berapa lama, seringkali gini. Sejauh kita mau belajar dan paham. Rasanya sejauh itu, tapi banyak orang yang akhirnya terlalu lama untuk belajar. Seringkali kan saya sekolah ditanya, Pak, saya sampai berapa lama? Saya bilang, saya malah tahu gitu ya. Tetapi sikapilah dengan benar aja dan tangkap sesuatu apa yang lagi Tuhan mau ajarkan. Nah, memang ini gak lepas lagi dari waktu kita
adalah waktu kita datang terhubung sama Tuhan. Apa yang lagi Tuhan mau ajarkan sama saya gitu waktu kita datang sama Tuhan. Nah, menurut pesan ini Tuhan mau kita orang percaya bukan sekedar memohon. Kadang-kadang kan begini, Tuhan segera lakukanlah gitu. Orang Tuhan lagi ajarkan sesuatu, kita maunya udahan dan gak mau belajar kan pastinya. Nah, ini seringkali kan gak klop. Ya memang gak salah sih, siapa sih mau ngalami masa pandemi yang udah hampir setahun ini. Kita seringkali berdoa, Tuhan minta lalukan. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, nanti di bagian dalam kita juga akan belajar. Di masa pandemi ini ternyata banyak pelajaran ya, seringkali tidak disadari, termasuk sama orang-orang percaya. Nah, kita kan pengennya Tuhan lalukanlah. Sedangkan Tuhan, aku sedang mengajarkan kau sesuatu. Nah, belajar nangkap Tuhan di balik itu semua dan pastinya, hasil pembelajaran itu menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Selalu ada maksud Tuhan di balik itu dan selalu maksudnya itu luar biasa dan seringkali kita nggak menyadari di balik semuanya itu. Tuhan menamakan, nah ini yang saya istilahkan waktu saya datang sama Tuhan, ada satu kalimat sekolah di setiap keadaan. Kalau mau dibilang sekolah kehidupan, ya termasuk sekolah kehidupan. Kalau mau dibilang sekolah padang gurun, ya ada termasuk sekolah padang gurun di dalamnya. Tetapi yang namanya sekolah padang gurun kan selalu kan waktu perjalanan bangsa Israel ke Mesir kan begitu banyak pelajaran juga di sana kan. Tetapi gini, yang namanya sekolah itu bukan waktu kita dalam keadaan susah aja. Waktu dalam keadaan segala sesuatunya enak, hati-hati, itu juga cara Tuhan mendidik kita. Ada sekolah juga di situ, ada mata pelajaran juga di situ. Jadi artinya namanya sekolah kehidupan, baik lagi senang, baik lagi menderita, sadari selalu ada pelajaran di balik semuanya itu. Cuman kan orang seringkali baru mau belajarnya ketika ada di dalam kesusahan kan. Tetapi ingat, di dalam waktu masa-masa nyaman, enak, segala sesuatu kayaknya tercukupi, hati-hati juga. Ada sekolah kehidupan di dalamnya. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah belajar menangkap suatu pelajaran penting di balik setiap peristiwa yang terjadi. Jadi ternyata salah satu saya menangkapnya gini, lama enggaknya sebuah proses yang harus kita jalani, yang harus seseorang jalani. Salah satunya, ya saya menangkap salah satunya dipengaruhi oleh lama enggaknya nangkapnya. Belajar nggak dari situ. Rasanya kita punya guru yang terbaik ini kan juga jangan selalu kita berpikir seperti guru pada umumnya. Ini kan guru yang terbaik ini adalah guru yang dahsyat. Kita pikir kita udah nangkep, tapi Tuhan melihat, aduh nggak nangkep gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ada ujian iman dan ada hasilnya. Nah, apakah kita belajar nggak? Dan kalau belajar tentu ada hasilnya gitu kan. Hasilnya tentunya terlihat. Ada orang bilang ya, kalau udah beranggapan kalau udah jadi orang percaya yang sungguh-sungguh, masa sih mesti ngalami kayak gini Pak? Gitu ya. Apapun kondisi kedewasaan, kerohanian seseorang, yang namanya tantangan kehidupan akan selalu mewarnai. Ya, ada orang pernah bilang, enak ya kalau Pak Ishak mah nggak pernah ada masalah. Siapa bilang dalam hati? Jangan lihat dari luar ya, kalau lihat luar emang ya lagi nggak ada masalah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang namanya tantangan, ya itu mewarnai kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara, yang mungkin jenisnya beda-beda. Saya bilang, kalau yang barengan tuh namanya pandemi yang kita hadapi bersama. Tetapi masing-masing kita punya tantangan sendiri-sendiri kok. Ya. Mau kita udah lama ikut Tuhan, mau sebentar ikut Tuhan, itu akan terus mewarnai. Makanya kan saya sering bilang kan, angin dan badai itu seringkali diizinkan Tuhan untuk dialami orang percaya, untuk bikin kita matang, untuk bikin kita dewasa. Nah, hidup yang kita jalani hidup penuh ujian. Ya. Orang mau lulus SD aja mesti ujian, lulus SMP ujian, perguruan tinggi ada ujian. Nah, sekolah kehidupan juga gak lepas dari yang nama ujian. Ujian itu akan mewarnai. Jadi kehidupan kita ini diwarnai oleh ujian demi ujian. Nah, karena gak menyangka ini sebuah pendidikan, maka ujian juga seringkali gak diikuti. Nah, kapan lulusnya gitu. Kalau gak dianggap ini sebuah pembelajaran, ya gak pernah mengikuti ujian, menghindari ujian, kabur dari ujian, ya artinya nggak lulus. Makanya saya seringkali, makanya tadi saya bilang bahwa
lama enggaknya jangan-jangan juga dipengaruhi oleh sadar atau enggaknya bahwa ini sebuah pembelajaran. Kalau itu pembelajaran, maka siap-siaplah ujian demi ujian. Ya. Nah, ketekunan adalah kunci untuk menghadapi ujian tentunya. Ya. Menghindari ujian adalah sama dengan membuat nggak pernah mengalami kenaikan. Ya. Sering kita dengar kan khotbah kan, mau lulus, mau naik kelas lewat ujian. Ya betul. Menghindari ujian artinya menghindari kenaikan. Menghindari ujian adalah menghindari pertumbuhan, menghindari kedewasaan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika dihadapkan sama berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebuah kebahagiaan. Ya. Nanti saya jelaskan di poin kedua tentang hal kebahagiaan ini. Pencobaan bisa datang dari berbagai hal. Ya, yang harus kita sikapi adalah sikap kita waktu kita menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Oke, apa yang dimaksud dengan ketekunan? Ketekunan berbicara tentang perseverance ya, ketekunan atau endurance, daya tahan. Nah, di dalam bahasa Yunaninya adalah hupomone, ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, apa sih dimaksud ketekunan? Ketekunan adalah hupomone. Bukan cuma bisa sekedar bertahan waktu menghadapi cobaan. Hupomone adalah waktu kita menghadapi sebuah situasi, kita menyikapinya dengan benar. Ya, sesuatu yang nggak menyenangkan ini, hupomone ini kita harus hadapi dengan sikap yang benar, sehingga akhirnya waktu kita melewatinya, benar-benar Tuhan dimuliakan dan kita mengalami pertumbuhan kedewasaan. Wow, ternyata ketekunan itu nggak cuma sekedar bagaimana bertahan melewatinya, tapi ternyata hasil akhirnya adalah buat diri kita mengalami perubahan, mengalami kedewasaan, mengalami sebuah pertumbuhan, mengalami sebuah pelajaran penting, dan Tuhan juga dimuliakan lewat itu. Jadi ternyata ada hasilnya, Pak Yusda. Belajar menangkap ada pelajaran penting di balik semuanya itu. Nah, ada 3 keadaan, ada 3 sikap yang seringkali diambil oleh orang percaya, oleh banyak orang ya, termasuk orang percaya, waktu menghadapi sebuah tantangan. Yang pertama adalah sikap ketika seseorang menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, apapun ya judulnya, marah. Seorang itu menjadi marah, akhirnya jengkel, bersungut-sungut, nyalahin diri, nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan, lalu coba lari meninggalkan masalah. Nah, ini salah satu sikap yang jelas ini bukan ketekunan. Berapa banyak orang mengalami bersikap seperti ini, bereaksi seperti ini? Ternyata nggak sedikit juga. Apakah ini terjadi sesuatu? Apakah hasilnya Tuhan dimuliakan? Enggak. Apakah orang ini menjadi dewasa setelah melewatinya? Enggak. Karena ternyata mencoba lari meninggalkan masalah. Nah, sikap yang kedua adalah seseorang bertahan. Tapi bertahan dalam pengertian pasif. Diam sih, nggak marah sih, nggak protes sih, nggak sungut-sungut sih, tapi diam, nggak ngapa-ngapain. Masih lebih baik dari yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Karena nggak belajar di situ, hanya mencoba diam, tahan, namun gak melakukan apa-apa. Ada sikap yang ketiga, minta kekuatan dari Tuhan dan coba belajar apa sih yang Tuhan lagi mau ajarkan. Makanya Daud kan seorang yang oke, Tuhan, selidiki aku. Dia datang kepada Tuhan untuk minta diselidiki, untuk minta disingkapkan. Mungkin aku gak tahu, mungkin aku gak sadar, tapi dia datang sama Tuhan yang bisa menyingkapkan kondisi keadaannya sesungguhnya, kondisi hatinya. Apakah jalannya serong, karena dikatakan seperti itu. Tetap, jadi orang yang disikap yang ketiga ini memang yang terbaik. Ini dikatakan yang menghasilkan ketekunan, menghasilkan sukacita, menghasilkan Tuhan dimuliakan, dan pertumbuhan buat orang yang bersangkutan. Makanya kalau contoh-contoh di Alkitab kan luar biasa ya, ketika Paulus dan Silas di penjara. Ini kan benar-benar gak main-main. Kita gampang bacanya gampang, tapi itu ngalamin, Bapak Ibu Saudara. Gak salah, gak ngapa-ngapain, gara-gara nengking roh tenung yang dimiliki oleh seorang perempuan yang ternyata ada majikannya. Rohnya keluar, roh tenungnya kabur, orangnya nuntut, di penjaralah mereka. Apa yang mereka lakukan di penjara ketika tengah malam? Memuliakan Tuhan. Nah, ini membuat
Apa yang terjadi? Gempa bumi, sesuatu yang luar biasa, di penjara terlepas. Dan juga gambaran inilah yang ternyata yuk Tuhan mau kita bersikap waktu kita menghadapi sesuatu yang Pak saya nggak salah, ya Rasul Paulus juga nggak salah. Tapi ternyata dia bersikap tepat di balik semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar di dalam setiap keadaan. Nah sekarang gini, ketika kita dihadapkan dengan pandemi selama hampir setahun ini Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran apa nggak yang kita tangkap? Kebanyakan nih kalau di Komsel selalu pertanyaannya, jadi lebih kreatif Pak, jadi apa? Potensi itu keluar buat dagang. Bukan itu aja, tapi jawabannya jangan selalu itu gitu. Sadar gak banyak hal yang kita pelajari selama beberapa sekian bulan masa pandemi ini? Gaya hidup berubah Pak gitu. Nah kita orang lebih bisa menghargai yang namanya pola hidup sehat yang sebelumnya mungkin orang mengabaikannya. Sebelumnya mungkin orang pulang dengan seenaknya tanpa cuci tangan, cuci kaki, mandi dan lain-lain. Tetapi di masa pandemi kan akhirnya jadi belajar sesuatu, lebih menghargai yang namanya kesehatan dan kebersihan. Belajar ke sesuatu di situ. Nah, minimal buat bagian ini orang banyak yang belajar ya, rajin cuci tangan dan lain-lain, masker, mencuci masker. Ya, tapi nggak tahu nih seberapa orang ya pakai masker yang sama terus tanpa mencuci. Tetapi kita diingatkan untuk tahu bahwa kita pengetahuan kita bertambah kan tentang perkara-perkara seperti itu. Jenis-jenis masker tertentu, jadi saya jadi kayak penyuluh pandemi. Jenis-jenis tertentu yang hanya bisa bertahan berapa jam. Di sini kita juga belajar mana yang dibuang langsung, mana yang bisa dicuci. Nah, tapi minimal Bapak Ibu Saudara kita jadi belajar di sini. Jadi kalau ditanya belajar apa banyak nggak? Nah, mestinya banyak sekali yang kita pelajari. Menyadari nggak bahwa ternyata selama ini yang kalau dikatakan kekhawatiran itu bisa menurunkan imunitas. Baru beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seseorang, dia cerita tentang temannya yang sebetulnya udah sembuh dari COVID. Tetapi setelah sembuh dia minta, tolong dong HP ku boleh gak aku pegang HP lagi. Dia main HP lagi untuk menjawab ya yang selama sekian lama dia nggak jawab. Nah di situ kan banyak berita dan salah satunya adalah teman yang bersama-sama dengan dia pada waktu sakit bersama ternyata udah gak ada. Drop, langsung kena lagi, masih di rumah sakit dan gak ketolong. Jadi ternyata kekhawatiran menurunkan daya tahan tubuh, nggak bisa menurunkan daya tahan tubuh. Dapat pelajaran sesuatu nggak? Mestinya kita belajar sesuatu bahwa memang Alkitab udah ngomong kok, jangan khawatir, jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena ternyata banyak dampak buruknya ketika hidup di dalam kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Menyadari gak Bapak Ibu Saudara kalau kita dengar cerita-cerita ya, baru kemarin bersama-sama dengan keluarga, kini salah satu anggota keluarga udah nggak ada. Artinya gini, belajarlah kita menghargai anggota keluarga kita, keberadaan anggota keluarga kita. Belajarlah kita menghargai pasangan hidup kita. Belajarlah kita menghargai anggota keluarga, entah anak, orang tua, pasangan dan lain-lain. Kalau selama sebelum pandemi kayaknya nggak terlalu menghargai, kadang-kadang di masa pandemi juga nggak menghargai juga Pak. Tapi marilah kita belajar, makanya kan mata pelajaran itu muncul, mata pelajaran itu begitu banyak. Ada seorang juga, ya namanya dia bilang sejak dia kenal Yesus, baru di masa pandemi dia tahu bagaimana menghargai datang ibadah itu. Karena gini Bapak Ibu, ibadah itu bukan waktu kita dalam keadaan, ya memang sih ada kriterianya kan. Usia di bawah 12 dan usia di atas 60 kan nggak bisa datang beribadah. Oleh sebab itu dia bilang, orang sehat aja juga nggak bisa, belum tentu boleh ibadah kalau usianya udah mencapai batas maksimal untuk bisa hadir. Maka dia bilang betapa dia menghargai masa-masa di mana dia masih diperbolehkan untuk ibadah. Dan dia nggak pernah merasakan waktu sebelum pandemi terjadi. Rasanya ibadah, mau ibadah dulu, ya apa bedanya? Bahkan ada pengajaran udah nggak perlu ibadah datang bersama, tapi dia menyadari betapa bernilainya. Dan ada orang yang berkata,
Kalau pandemi masih berlangsung sampai tahun depan saya udah nggak bisa ibadah karena tahun depan saya udah 60 katanya. Saudara menyadari nggak betapa ternyata ibadah itu yang sering kali dianggap remeh, tapi kali ini menjadi sesuatu yang menjadi bernilai. Bisa kumpul sama-sama memuliakan Tuhan. Dia bilang, saya nggak pernah merasakan dari sejak saya pertama kali kenal Yesus sekian puluh tahun yang lalu, betapa bernilainya, betapa pentingnya bisa bertemu bersama-sama memuliakan Tuhan. Oh, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, masih ada belasan lagi di sini Bapak Ibu Saudara. Soal tentang waktu berdoa. Seringkali, Pak, malah bisa berdoa, Pak, saya sibuk. Maka Tuhan kasih masa pandemi untuk bisa berlama-lama di rumah. Apakah dipakai untuk berdoa? Nah, banyak yang nggak belajar juga tentang berharganya waktu yang dapat kita gunakan untuk mencari wajah Tuhan yang dulu sulit sekali untuk kita temukan waktu yang tersedia. Artinya sebetulnya kalau mau belajar, banyak hal yang kita bisa tangkap mati sekolah, kehidupan sekolah di setiap keadaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap yang benar. Yakobus 1 ayat 2. Yang kedua, belajar menghadapi setiap peristiwa dengan sikap yang benar. Poin yang kedua adalah gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, bukan berarti waktu kita dalam tekanan kesulitan kita nggak boleh sedih, harus terus tersenyum, karena disuruhkan anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, sebenarnya gini, kata anggaplah ini agak kurang tepat sih sebetulnya ya, kalau diterjemahkan anggaplah. Karena anggaplah itu kan berkonotasi kayak pura-pura, udah anggap aja. Pak mau khotbah di depan, Pak gimana susah Pak, banyak yang ngeliat, udah anggap aja nggak ada. Nah, kalau biasa kan gitu kan, anggap aja nggak ada artinya gini, ada banyak orang di hadapan kita, tapi kita anggap aja nggak ada deh. Ngomong aja anggap, kadang-kadang ada istilahnya gini, sorry jadi tersinggung deh. Anggap aja nggak ada. Nah itu kan sebetulnya kan benar nggak ada? Enggak ada. Tapi kan kalau yang namanya anggaplah sebuah kebahagiaan, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, gimana kita anggaplah sebuah kebahagiaan? Orang kesusahan itu ada, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa kata anggaplah ini? Ternyata ini Bapak Ibu Saudara, lebih tepat kata anggaplah adalah hegeomai. Hegeomai adalah sebetulnya bukan anggaplah, pertimbangkanlah. Jadi bukan tentang berkaitan dengan perasaan seseorang, tetapi tentang ini, pertimbangkanlah. Satu sisi kita mungkin khawatir ketika kita menghadapinya Bapak Ibu Saudara, tetapi pertimbangkanlah kalau kita. Nah, pertimbangannya adalah gini, waktu kita menghadapinya dengan respon yang benar, dengan sikap yang benar dan minta kekuatan dari Tuhan, kalau kita menjalaninya dengan cara yang tepat, pertimbangkanlah. Ada hasil yang luar biasa di balik semuanya itu. Tetapi apabila engkau nggak menjalaninya dengan benar, berespon salah, pertimbangkanlah. Engkau nggak akan belajar apa-apa dan ini akan bikin panjang urusanmu. Nah itulah pertimbangan yang dimaksud dengan hegeomai itu adalah. Jadi pikirkanlah kalau engkau benar-benar menjalaninya dengan sebuah tanggung jawab, engkau akan lihat hasilnya. Makanya di situ kan di warna ditulis adalah gini, atau kita sekolah, buat sebagian orang ujian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Ya ampun, mesti belajar banyak, komprehensif Pak, ujung ke ujung dari awal sampai keseluruhan diuji. Aduh, gimana bisa melaluinya? Aduh. Nah, ada orang yang memilih untuk kabur, untuk tidak menjalani ujian. Yang artinya pertimbangkanlah apa yang akan terjadi kalau kau nggak ikut ujian itu. Kau akan fail, kau nggak lulus. Tapi pertimbangkanlah waktu engkau belajar, jalani aja, hadapi dengan sikap yang benar, selesaikan, dan kau akan lihat di balik semua itu ada hasil, kau lulus, dan cita-citamu yang kau dambakan dari sejak waktu itu menjadi semakin mudah untuk dicapai. Pertimbangkanlah. Jadi waktu menghadapinya memang gak enak, tapi waktu kita mempertimbangkannya, waktu kita menjalani dengan benar, ada sesuatu yang luar biasa.
Kalau bicara sama anak-anak remaja, anak-anak muda hari-hari ini, khususnya anak-anak perempuan, ada sesuatu yang dia bilang, aduh, nggak bisa dibayangin kalau aku suatu hari nanti menikah, kemudian aku mengandung, dan aku tahu kalau itu bayi keluar dari mana. Rasanya kayak aku nggak mau punya anak deh, gitu. Karena buat orang yang belum menjalani, mengerikan nggak mengerikan? Entahkah persalinan normal ataupun sesar, ya dua-duanya kan mengerikan juga sebetulnya. Ya, kalau sesar ada satu lagi yang lebih khawatir, yaitu suami, kan lebih mahal di situ. Tetapi ini yang sering kali menakutkan kan, ya ampun, aku harus menjalani itu. Gitu. Tetapi kalau tiba masanya, karena memang belum pernah menjalani kan, kalau udah tiba masanya nikah, punya anak, masa-masa itu sepertinya memang sulit. Tetapi mau nggak mau kan, kalau udah mengandung mau nggak mau mesti dikeluarin gitu. Tapi waktu menjalani persalinan itu mudah nggak mudah, tapi lihat ada sukacita di balik semua itu. Kau punya keturunan, kau punya sesuatu, ada satu makhluk baru yang Tuhan anugerahkan. Indah nggak? Indah kalau dijalani. Makanya kan Alkitab seringkali di dalam Yohanes 16 ayat 21 kan seringkali berkata bahwa kadang-kadang perjalanan hidup kita kan kayak orang melahirkan, kan kayak sulit. Tetapi kalau udah sampai melahirkan, penderitaan dia lupa. Karena ini loh hasilnya. Wah. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Karena belum menjalaninya aja, kayaknya ngebayanginnya akan menakutkan. Tapi ternyata ada sukacita di baliknya. Pertimbangkanlah bahwa memang siapa sih yang mau, siapa sih yang bersedia menjalani masa-masa pencobaan. Tapi kalau kita punya pertimbangan, mau gak mau harus dijalani, minta kekuatan sama Tuhan, dan lihat ada hasilnya. Abraham dulu waktu diuji sama Tuhan, Abraham naiklah ke gunung, bawalah anakmu yang satu-satunya itu ke gunung Moria. Mudah gak buat Abraham? Sangat tidak mudah. Tapi Abraham sepanjang perjalanan punya pertimbangan. Ini yang nyuruh adalah orang yang memberikan janji keturunan sama aku. Kalau sampai nanti anakku mati pun dia punya kuasa untuk membangkitkan. Jadi ada pertimbangan pertama. Jadi gini, udah taat aja deh, meskipun susah, taat aja deh. Ternyata di situ lewat apa yang dia jalani, ada kebahagiaan di balik semuanya itu. Setelah itu selesai, setelah itu dilalui dengan tepat, dengan benar, sikap yang benar. Maka dari situ kan muncul kan bahwa di atas gunung Tuhan menyediakan. Nggak pernah ada istilah Jehovah Jireh kalau Abraham nggak pernah mau taat untuk menjalani sesuatu yang sulit itu. Oleh sebab itu mari Bapak Saudara, saya nggak berlama-lama di sini. Tuhan mau kita yuk belajar. Saya Bapak Ibu Saudara, ternyata sekolah kehidupan itulah sekolah yang ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di mana Tuhan mau yuk belajar. Kita berjalan dengan guru yang terbaik. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk bisa melaluinya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu gak ada pilihan, kita berjalan bersama Dia. Makanya Yesus kan pernah bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang. Artinya gini, Tuhan ajari yuk datang, pikul kuk. Kuk yang satu kan kita sering dengar ya, ada lembu junior dan lembu senior. Yang senior itu Tuhan, kita satu kuk dengan Dia, kita dimampukan. Tantangan yang kita hadapi gak mudah, tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan menjadi ringan. Dan lihat hasil di balik. Pertimbangkanlah semuanya. Yang ketiga katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.